Uang segini banyak cuma lewat aja. Sayang banget ya. Aha, gua ada ide. Di sini terdaftar ada 1 juta penerima bantuan warga yang tidak mampu. Kalau diambil 1.000 aja, udah 1 miliar. Kalau 5.000, 5 miliar. Wow. This is a cara to be kaya tanpa lelah. Pak, ini kan harusnya bantuannya 1 juta. Kok cuma cair 995.000? 5.000 buat admin. Paham? Iya. Hah? Nyanyi lo sepuasnya. Habisin kebahagiaan lo. Sampai ketemu di neraka ya. Hah? Siapa kamu? Hah? Aku di mana? Di mana aja nggak penting. Yang penting adalah sekarang hari siksaanmu. Hah? Kenapa? Karena Bapak telah mencuri uang rakyat bernilai miliaran. Aku tidak mencuri kok. Lalu apa? Hah? Aku korupsi. Sama aja, beko. Ya. Justru korupsi itu mencuri yang sudah melebihi batas kata mencuri, sehingga namanya disebut korupsi. Baik, maafkan aku. Tolong, aku menyesal. Menyesal bukan di sini tempatnya. Ulurkan tanganmu. Tidak, tolong jangan siksa aku. Paksa dia. Siap. Tolong jangan siksa aku. Tolong jangan siksa aku. Ampun. Tolong jangan siksa aku. Tolong jangan siksa aku. Sudah. Aku sudah tidak mau disiksa. Biarkan begini saja. Kalau Bapak cuma nyuri 1 ekor ayam, mungkin hanya akan sekali dipotong tangannya. Tapi yang Bapak curi udah kelewatan. Jadi harus berkali-kali merasakan dipotong-potong dan dihancurkan. Hah? Udah? Diam lu. Nikmati saja wahai koruptor. Ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jangan pernah merasa iri dan pesimis dengan kehidupan orang-orang yang tidak menyembah Allah tapi terlihat seperti sejahtera. Itu hanya sebatas fata morgana dunia yang jika mereka tidak tobat hanya menambah dosa dan penyesalan di akhirat nanti. Yang harus kita lakukan, saya tutup, An-Nisa ayat 32. Itu yang harus dilakukan. Ya, tingkatkan ibadah, tingkatkan ikhtiar supaya kita bisa merasakan kenyamanan hidup dunia dan bahagia di akhirat nanti. Baik. Pilih mana? Miskin dunia, kemudian kaya akhirat, atau yang kedua, kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Pilih mana? Pilih yang ketiga, kaya di dunia dan kaya di akhirat. Itu yang paling bagus. Itulah yang ditawarkan di An-Nisa ayat 32 itu ya. Kan sahabat Nabi juga tidak harus jadi orang miskin untuk masuk surga. Abu Bakar kaya, Utsman kaya gitu kan. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Bill Gates itu gak ada apa-apanya. Orang terkaya di muka bumi sekarang Bill Gates ya. Dibanding Abdurrahman bin Auf gak ada. Salah satu sumber yang haram yang kita lihat sudah merata di masyarakat, masalah riba misalnya. Dan kita seakan-akan subhanallah sudah kena dengan hadis baginda Nabi SAW, akan tiba satu zaman nanti di mana tidak ada satupun umatku yang bisa luput dari riba, apapun dicicil dan berbunga. Dan ini berbahaya sekali. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allah melaknat pelaku riba, penulisnya, saksinya, semua kena. Riba ini bukan hanya sekedar sesuatu dosa yang seperti zina yang dasarnya besar misalnya. Tapi apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan kalau kita berzina, naudzubillah, sekali, sudah berat hukumannya. Sudah cukup Allah datangkan penyakit kelamin untuk dia sebenarnya. Sudah cukup Allah akan coba dengan bangkrutnya usahanya, ribut dengan istrinya dan suaminya, anaknya jadi sakit dan beragam macam cobaan akan datang. Bagaimana kalau seandainya 36 kali berzina? Padahal 1 dirham, 1.000 rupiah riba. 0% kok Ustaz? Baik 0%. Taib, kalau seandainya Anda terlambat 1 hari saja, bukankah kena bunga 50.000 rupiah? 50.000 bisa saya jangkau, gaji saya 3 juta. Benar, tapi 50.000 rupiah kalau kita
hubungkan dengan hadis tadi, lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Kenapa harus paksakan diri melampaui kapasitas? Kenapa kalau tetap pakai kendaraan yang lama dulu sampai dikumpulkan dana supaya kita bisa beli yang cash? Kenapa kita tidak sabar, teman-teman sekalian? Toh perangkat di tubuh kita masih aman. Matanya masih sehat, telinganya masih sehat, kulitnya masih bagus, kakinya masih bagus. Kenapa harus paksakan diri? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba bertumpuk-tumpuk, berulang-ulang. Apa makna kalimat ini? Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah riba itu akan selalu mengikat seseorang, tidak bisa lepas. Makanya setiap cicilannya berjalan berapa bulan ditawarkan lagi yang lain, digoda lagi sama syaitan dengan yang lain. Minimal harus ada yang Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari kelahiran sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya perayaannya adalah sesuatu hal yang diperdebatkan dari dulu banget sampai sekarang. Gak selesai-selesai perdebatan, tiap detik, tiap jam, itulah intinya. Kalau saya sendiri tipe orang yang malas banget debat, karena itu adalah bahasan yang sudah habis bahasannya. Jadi setiap perdebatan yang itu semuanya pada hakikatnya diulang-ulang aja per tahun. Diulang-ulang aja, padahal udah selesai. Semua orang punya dalil masing-masing. Kalau saya sendiri memilih untuk tidak ingin lagi berdebat masalah ini. Silakan kalau Anda ingin merayakan Maulid, rayakan dengan koridor batas syariat. Kalau Anda tidak ingin merayakan, silahkan Anda jangan rayakan. Kalau saya sendiri mengambil pendapat yang bagaimana? Begini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentunya kelahiran beliau tentunya tidak sama dengan tentunya tidak sama dengan hari-hari biasanya. Dalilnya adalah dzaka yaumun wulitu fihi, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang alasan beliau berpuasa pada hari Senin, beliau menjawab, ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Dalam artian di sana ada takhassus, di mana hari ini laisa kal ayyamil ukhra, bukan sebagaimana hari-hari yang lain. Dalam artian di sini tentunya beliau mengkhususkan hari ini, hari kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hari yang khusus. Begitu bahasanya. Bingung saja saya ngomongnya. Maka di sini perlu dibahas adalah bi ayyi syai'in yuhtafalu bihi. Dengan apa, dengan cara apa engkau akan merayakan ini? Begitu. Kalau semisal engkau merayakan dengan cara menjelaskan sirah-sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha mengangkat dakwah-dakwah sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain, maka fa ni'mal ihtifalu hadza. Namun apabila engkau merayakannya dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkara israf, berlebih-lebihan, atau Anda melakukan dengan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan koridor-koridor syariat, maka ini tentu kita harus yakini perkara ini tidak bisa dibenarkan sama sekali. Makanya ini pegangan yang saya pegang. Namun apabila di sana kebetulan ada ulama atau ada dari kawan Anda yang melarang Anda untuk merayakan Maulidun Nabi, maka katakanlah barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kamu, dan kebetulan saya termasuk daripada orang merayakannya dengan cara yang begini. Apabila engkau tidak setuju dengan apa yang saya ambil, boleh, silahkan begitu. Dan biarkanlah pendapatan ini kita serahkan kepada para ulama. Kita sebagai orang awam cukup mengikuti panutan kita tanpa harus menghina lawan daripada panutan kita. Begitu. Saya tahu comment section bentar lagi bakalan panas, debat sana sini. Cuman saya memilih buat ya udah, karena banyak banget yang nanya ke saya. Maka tolong jangan rayakan Maulidun Nabi sebagaimana perayaan Idul Adha dan Idul Fitr. Karena ini termasuk daripada perkara yang dilarang oleh ulama. Dan ada beberapa koridor-koridor tertentu yang dibahas oleh syariat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia istighfar yang pertama, satu, Allah akan turunkan minimal sifat Ghaffar kepada hambanya. Dua, orang yang sering istighfar, maka Allah akan turunkan keberkahan lewat curah hujan yang lebat. Curah hujan yang berkah. Masya Allah. Tiga, ya istighfar. Ketika kamu istighfarnya benar kepada Allah, wa yumditkum bi amwalin, maka Allah akan melimpah ruahkan harta benda Anda. Ya, meluaskan harta. Wabanina, bahkan keturunan. Teruskan, 1, 2, 3, 4 keturunan. Allahu Akbar. 5, kenyamanan atau kemapanan hidup. Wa yaj'al lakum anhara, kenikmatan hidup.